Bab 876 Erten Tabu, Selas Firmamen. Ao. Raungan gemuruh datang dari pulau, dan ketenangan berubah tiba-tiba. Mulut besar yang tak terlukiskan naik ke permukaan dari dasar pulau, dan perlahan-lahan melebar. Setelah mulut itu terbuka, bau busuk datang darinya. Gigi besar di dalam mulut bahkan menakutkan Chu Feng. Ledakan. Setelah mulut besar itu melebar, ia menggigit ular air, langsung menelan 3. Saat dikunyah, sejumlah besar darah menyembur tanpa henti, langsung sekarat merah laut. Wow! Beberapa ular besar yang tersisa di dasar laut panik karena ketakutan. Pertama-tama mereka mengeluarkan suara takut-takut, kemudian dengan cepat menggali jauh ke dalam tanah dengan kecepatan yang menakutkan, bertujuan untuk melarikan diri. Ao. Tetapi bahkan sebelum mereka membuat jarak jauh, pulau itu membuka mulutnya lagi. Daya isap yang tak terbatas meledak, menarik kembali ular-ular laut di tengah-tengah teriakan ketakutan mereka. Mereka semua memasuki mulut pulau dan ditelan. Saat itu, Chu Feng tidak bisa membantu menghirup dalam-dalam. Dia menangkap semua itu di matanya. Bagaimana itu bahkan terlihat seperti pulau? Itu hanya binatang laut kura-kura besar sebesar pulau. Tidak hanya itu sangat besar, itu juga sangat kuat raja bela diri. Namun meski begitu, Chu Feng tidak takut. Dia tidak melarikan diri, dan sebaliknya, merentangkan kakinya, memasuki posisi bertarung saat dia berdiri di udara. Kemudian, tangan kirinya memegang busur ilusi, tangan kanannya menarik panah ilusi, lalu ketika lengannya bergerak maju dan mundur, tangannya membuka dan menutup. Panah emas yang tak terhitung jumlahnya menjadi hujan panah yang mengerikan yang terbang ke langit, langsung ke arah kura-kura besar. Wos wos wos. Ketika panah emas bergegas turun dari langit, kekuatannya benar-benar bisa memaksa hantu dan dewa untuk menghindarinya. Mereka sangat menakutkan, dan bahkan sebelum jatuh, laut di bawahnya telah teraduk berantakan saat melonjak. Gemuruh gemuruh gemuruh. Namun, tepat ketika panah emas akan bertabrakan, kura-kura besar tampaknya telah mendeteksi mereka. Dengan gerakan tubuhnya, ia mengendalikan air laut tanpa batas. Seperti pilar, mereka naik ke langit, langsung mematahkan serangan Chu Feng. Setelah itu, kura-kura besar perlahan mengangkat kepalanya yang besar, dan melemparkan matanya yang sangat besar yang mengeluarkan kilatan darah ke arah Chu Feng. Mata itu tanpa terkendali menunjukkan keganasan. Namun, itu tidak menyerang Chu Feng, juga Chu Feng tidak takut. Sebaliknya, dia melontarkan senyum ringan, dan membuat gerakan provokatif pada kura-kura laut. Ao. Tampaknya dia memahami gerakan itu saat dia mengaum dengan marah, tetapi pada akhirnya, itu mengalihkan pandangannya, dan membenamkan kepalanya kembali ke laut. Kemudian, dengan gemuruh, ombak di sekitarnya bergulung-gulung dan naik turun. Kura-kura besar tidak menyerang Chu Feng, dan sebaliknya, berenang pergi. Tak lama setelah itu pergi, darah yang melayang di permukaan mulai mengembun dan berubah, menjadi selusin ular laut. Mereka tampak persis sama dengan yang ditelan oleh kura-kura besar sebelumnya, tetapi mereka bertindak seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka benar-benar mirip dengan yang sebelumnya, dan setelah berkeliaran di dalam air, mereka pergi sendiri dan berenang ke kejauhan. Ini benar-benar tidak sederhana sama sekali. Itu benar-benar adalah tanah suci untuk menumbuhkan keterampilan bela diri. Senyum tipis muncul di wajah Chu Feng karena dia sekarang tahu pentingnya tempat ini. Ruang ini independen, jadi bisa dikatakan semua yang dilihat Chu Feng di sini adalah palsu. Tidak peduli apakah itu gunung, atau laut, atau makhluk di dunia ini, mereka semua palsu. Semuanya di sini diciptakan oleh formasi yang kuat. Mereka tidak akan membahayakan Chu Feng, tetapi mereka akan menghentikan serangannya, dan juga menghindari serangannya. Bahkan jika mereka dihancurkan, atau dihancurkan oleh makhluk lain, mereka akan dihidupkan kembali. Itu karena nilai mereka yang ada harus diserang oleh orang lain. Mereka adalah eksistensi yang sempurna untuk berlatih keterampilan bela diri. Setelah memahami misteri tempat ini, Chu Feng bahkan lebih ingin tahu siapa tuannya, karena dia bisa meletakkan formasi yang kuat. Tapi tempat ini sudah menjadi misteri, jadi bagaimana bisa Chu Feng tahu siapa tuannya? Karena dia tidak tahu, maka dia tidak repot-repot memikirkannya. Chu Feng mulai menutup matanya dan meninjau metode budidaya selas cakrawala. Selas cakrawala sangat rumit, tetapi dalam istilah yang lebih sederhana. Itu menggunakan teknik khusus yang dikombinasikan dengan kekuatan marsial tingkat raja untuk menciptakan sesuatu yang disebut aura cakrawala. Ketika aura of firmament ini dirilis, itu akan menciptakan kehancuran yang mengerikan, itu adalah selas firmament. Namun, mengesampingkan fakta itu sangat sulit untuk membuat selas cakrawala,
bahkan jika dia mampu, masih ada persyaratan fisik yang tinggi, karena cak-cak-cak bangunan sangat merugikan tubuh fisik. Itu terutama terjadi pada saat itu dilepaskan karena akan menyerang tubuh dengan kekuatan besar. Jika tubuh fisiknya tidak cukup kuat, dia tidak akan bisa menerima kekuatan aura keteguhan. Bahkan jika dia bisa menciptakannya, sebelum menyerang musuhnya, dia pasti sudah bunuh diri. Tapi untuk Chu Feng, itu tidak masalah. Tubuh fisiknya selalu kuat, dan sekarang, karena dia adalah martial lord yang sebenarnya, tubuhnya diperkuat sekali lagi. Armor petir tidak hanya akan meningkatkan budidaya Chu Feng dengan satu peringkat dan meningkatkan kekuatan bertarungnya, itu bahkan dapat memperkuat tubuh fisiknya. Jadi, dengan bantuan Egi, dan perlindungan armor petir, tubuh fisik Chu Feng sudah cukup untuk menanggung aura keteguhan. Setidaknya, dia bisa bertahan sekali dalam waktu singkat. Meskipun dia masih akan menerima serangan balasan, setidaknya dia bisa menanggungnya. Adapun kekuatan marsial tingkat raja, Chu Feng bukan martial king, jadi dia tidak punya itu. Meski begitu, meskipun dia tidak memilikinya, Royal Armament miliknya memilikinya. Royal Armament diciptakan oleh kekuatan marsial tingkat raja. Jadi, mereka tidak hanya memiliki kekuatan, mereka dapat memanggilnya juga. Karena itu, selama dia memiliki tombak naga perak, itu juga bukan masalah. Saat ini, satu-satunya masalah yang dimiliki Chu Feng adalah bagaimana membuat selas cakrawala. Itu benar-benar sangat sulit. Sangat sulit. Belum lagi dewa bela diri yang khas, bahkan raja bela diri yang biasa, tanpa beberapa tahun kultivasi, seharusnya tidak berpikir untuk membuatnya. Dengan demikian, dapat dilihat betapa sulitnya itu. Tapi sebelum Chu Feng bahkan mulai, dia sudah secara kasar menemukan langkah-langkahnya. Yang dia butuhkan sekarang hanyalah latihan. Praktekkan langkahnya untuk mengendalikan aura keteguhan. Bahkan bisa dikatakan dengan kekuatan pemahaman Chu Feng, dia tidak akan memiliki masalah dengan sukses menumbuhkan selas cakrawala. Yang dia butuhkan hanyalah waktu. Selain itu, Chu Feng sudah memiliki perasaan tentang kekuatan selas cakrawala. Jika dia gagal, maka terserahlah. Jika dia berhasil, bagaimanapun, maka Chu Feng bahkan akan bisa bertarung melawan Martial Kings. Bab 877 sesuatu terjadi pada Chu Feng. Tanpa merasakan berlalunya waktu, Chu Feng telah memasuki Tower of Martial Skill Cultivation selama 2 bulan penuh. Dalam 2 bulan penuh, Chun Wu, Ziling, Surou, dan Sumei akan datang dan membawakan makanan Chu Feng setiap hari. Meskipun mereka tidak pernah bisa melihatnya, makanan yang mereka kirim biasanya sudah bersih. Itu juga membuat mereka tahu bahwa Chu Feng melakukannya dengan sangat baik. Jadi, mereka tidak terlalu memikirkannya. Namun, dalam 3 hari terakhir, semua makanan yang mereka kirim belum diambil. Ketika mereka melihat makanan yang terakumulasi selama 3 hari penuh, Chun Wu, Ziling, Surou, dan Sumei semuanya tidak bisa membantu tetapi khawatir. Mengesampingkan fakta bahwa ruang dalam Tower of Martial Skill Cultivation sangat besar dan ada risiko tersesat setelah masuk, keterampilan bela diri Erten Tabu sangat sulit untuk diolah. Mencoba melakukannya di ranah Chu Feng saat ini hanyalah bunuh diri. Jadi, setelah hari ketiga, mereka berempat tidak bisa terus menahan diri. Senior Chun Wu, mari kita pergi bersama untuk mencari Junior Chu Feng. Ya, Senior Chun Wu, 3 hari telah berlalu. Kami benar-benar khawatir untuk Chu Feng. Pada saat itu, di dalam istana Chun Wu, Ziling, Surou, Sumei, dan bahkan Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang telah datang. Mereka meminta Chun Wu untuk membiarkan mereka masuk ke Tower of Martial Skill Cultivation sehingga mereka bisa mencari Chu Feng. Ini, Chun Wu berada dalam situasi yang sangat sulit saat dia menghadapi permintaan mereka. Dia berkata dengan sangat tak berdaya, sebenarnya, aku juga sangat khawatir tentang dia, tetapi tuanku telah mengatakan jika Chu Feng ingin memasuki menara budidaya keterampilan bela diri, dia bisa. Tetapi tidak ada dari kalian yang diizinkan karena kultivasi kamu. Meskipun segala sesuatu di dalam menara Martial Skill Cultivation adalah ilusi dan tidak akan menyerang kita, tidak ada yang bisa menjamin bahwa itu tidak akan tersesat suatu hari. Jika ya, belum lagi kamu, bahkan dengan kultivasi yang aku miliki, tidak ada keraguan aku akan mati di dalam. Saat ini, Chu Feng telah masuk tetapi belum kembali. Sangat mungkin ada sesuatu yang salah terjadi ketika dia mengembangkan keterampilan bela diri tabu, dan juga sangat mungkin terjadi sesuatu yang salah pada Tower of Martial Skill Cultivation. Bagaimanapun, terlepas dari kedalamannya, itu masih hanya sebuah formasi. Tidak ada yang bisa menjamin formasi yang telah ada selama puluhan ribu tahun akan terus bekerja dengan aman. Selain itu, ada beberapa kali di mana masalah mengenai formasi muncul.
Senior Chunwoo, ayo kita masuk. Tidak peduli hidup atau mati, itu tidak akan berhubungan dengan kamu. Hanya saja aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Ziling memohon dengan wajah tulus. Dia, yang biasanya kuat, sekarang memiliki air mata berkilau yang mengalir dari matanya. Senior Chunwoo, kami mohon. Surou, Sumei, Jiang Wuxiang, dan Zhang Tianyi semua memohon juga. Saat ini, tuanku sedang meramu di pengasingan. Aku benar-benar tidak tahu apakah sesuatu telah terjadi di dalam Tower of Martial Skill Cultivation. Demi keselamatan kamu, aku tidak bisa membiarkan kamu masuk. Namun, aku sendiri bisa masuk dan mencari Junior Chu Feng, kata Chunwoo. Kenapa kamu semua ada di sini? Aku bisa mendengar kamu berbicara dari jauh. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di luar. Ketika mereka melihat ke atas, mereka menemukan itu adalah Qi Usui Fuyan. Qi Usui Fuyan telah kembali. Selain itu, untuk beberapa alasan, bahkan ada 4 orang cantik di belakangnya, Yan Ruyu, Xia Yu, Dong Sui, dan Qi Yuzu. Keempatnya telah mengikuti Qi Usui Fuyan di sini. Qi Usui Senior, kamu sudah kembali. Ini benar-benar hebat. Chunwoo bertindak seolah-olah dia melihat penyelamatnya ketika melihat Qi Usui Fuyan. Dia segera bersukacita. Itu karena Qi Usui Fuyan adalah raja bela diri. Menilai dari kultivasinya, bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi di dalam Tower of Martial Skill Cultivation, dia akan bisa mengurusnya. Jadi, Chunwoo, tanpa menyembunyikan apapun, menceritakan semua yang telah terjadi padanya. Chu Feng ini terlalu percaya diri. Keterampilan bela diri Erten Tabu adalah keterampilan bela diri yang legendaris. Di seluruh wilayah Laut Timur, belum ada orang yang mengolahnya, tetapi jika dilihat dari keterampilan bela diri Mortal Tabu, orang dapat membayangkan kesulitan budidaya yang diperlukan oleh keterampilan bela diri Erten Tabu. Mengapa dia bahkan berani menyentuhnya dengan kultivasi yang dimilikinya? Warna kulit Qi Usui Fuyan sangat berubah setelah dia mendengar apa yang terjadi. Saat dia merasa mengutuk perasaan, dia berjalan lurus menuju pintu keluar. Chunwoo dan yang lainnya dengan cepat mengikuti ketika mereka melihat itu. Awalnya, mereka bahkan ingin memimpin jalan untuk Qi Usui Fuyan, tetapi kemudian, mereka menemukan dia tidak membutuhkan panduan mereka. Dia memimpin jalan dan dengan mudah berjalan menuju menara kultivasi keterampilan marsial tanpa masalah. Tak satu pun dari orang-orang yang menjaga pos-pos pemeriksaan berani menghentikannya. Ketika mereka melihat itu, Chunwoo dan yang lainnya merasa bingung. Mereka tidak bingung mengapa para penjaga tidak menghentikannya. Itu, mereka bisa mengerti. Bagaimanapun, Qi Usui Fuyan adalah teman tuan mereka. Itu adalah sesuatu yang diketahui semua orang di Misty Peak. Dia selalu berjalan di tempat yang dia inginkan, jadi siapa yang berani menghentikannya? Namun, dalam ingatan Chunwoo dan yang lain, Qi Usui Fuyan tidak pernah suka berjalan secara acak di Misty Peak. Dia seharusnya tidak pernah datang ke Tower of Martial Skill Cultivation, namun bagaimana dia tahu lokasinya? Meskipun mereka bingung, tidak ada yang bertanya padanya karena apa yang lebih mereka pedulikan adalah keselamatan Chu Feng. Akhirnya, dengan Qi Usui Fuyan memimpin, mereka segera tiba di pintu masuk ke Tower of Martial Skill Cultivation. Setelah membuka pintu, mereka melihat bahwa makanan yang dikirim oleh Chunwoo dan yang lainnya masih menumpuk di pintu masuk, tidak ada satu gigitan pun diambil. Jadi, tanpa mengatakan apa-apa lagi, Qi Usui Fuyan melangkah maju dan masuk. Tetapi ketika dia masuk, dia kembali dan berteriak, "Untuk apa kamu masuk? Jika benar-benar ada sesuatu yang salah di sini, kamu hanya ingin mati dengan masuk." Senior Qi Usui, kita benar-benar tidak bisa menghilangkan kekhawatiran kita. Biarkan kami ikut dengan kamu, kata Ziling. Dan ketika Qi Usui Fuyan melihat wajah mereka penuh kecemasan dan mata mereka yang lembab, hatinya bergetar. Dia juga tidak banyak bicara, dan dengan gelombang lengan bajunya, formasi roh yang tak terbatas melonjak, menyelimuti Ziling dan yang lainnya. Dia melompat ke udara, dan membawa serta formasi roh yang melilit mereka. Qi Usui Fuyan memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang geografi tempat ini. Dia benar-benar tahu ada laut dan banyak binatang laut di sini. Selain itu, dia tahu mereka relatif kuat dan itu adalah tempat terbaik untuk budidaya keterampilan bela diri. Karena itu, dia terbang menuju laut itu. Bum 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 bum. Namun, sebelum dia berada di dekat mereka, mereka dapat mendengar semburan ledakan tanpa henti yang meletus di laut. Pada saat itu, hati tegang Qi Usui Fuyan akhirnya tenang. Sedikit kedamaian muncul di wajahnya yang cemas. Tapi dia tidak berhenti di situ, dan sebaliknya, terus terbang ke arah ledakan. Akhirnya, mereka tiba di asal suara.
Namun, setelah mereka melihat semuanya dari kejauhan, ekspresi hampir semua orang sangat berubah. Bahkan Qiu Sui Fuyan sendiri tidak bisa membantu menghirup dalam-dalam. Dia berteriak, orang ini. Bab 878 mengerikan. Pada saat itu, di atas laut, angin kencang muncul dan ledakan bergema tanpa henti. Riak energi yang ganas mirip dengan bilah tajam saat mereka memotong ruang terbuka itu sendiri dan membelah laut. Ada ledakan keras di atas air, dan dengan gelombang kejut yang tak terkendali yang menyebabkan kekacauan, binatang laut dewa bela diri yang tidak sengaja melewatinya langsung hancur berkeping-keping. Kekuatannya sangat menakutkan. Asal-usul semua itu sebenarnya adalah tubuh yang lemah Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng mengenakan baju besi, dia memegang persenjataan kerajaan naga perak, dan bahkan di punggungnya, ada 2 sayap hitam yang dibuat oleh api hitam. Dengan semua itu, budidaya Chu Feng telah naik ke peringkat 6 Martial Lord. Kekuatan bertarungnya bahkan lebih mengerikan, aura yang dipancarkannya bahkan akan memaksa peringkat 9 Martial Lord untuk menghindarinya. Dia bisa dikatakan tidak terkalahkan terhadap semua Lord Martial. Ketika dia berdiri di sana, dia bahkan tidak terlihat seperti orang, tetapi lebih seperti dewa. Pada saat itu, Chu Feng melambaikan tombak naga perak di tangannya dan tanpa henti mengirimkan serangan ganas. Saat Royal Armament melambai, naga perak yang dibuat oleh cahaya putih terus-menerus ditembakkan dari Silver Dragon Spear. Gigi mereka terbuka, cakar mereka diacungkan, dan mereka memuntahkan awan dan kabut saat mereka menembak ke arah permukaan laut, menyerang sesuatu. Benda yang mengambang di laut itu membangkitkan angin kencang dan ombak. Itu sangat mengerikan. Bukan hanya aumannya memekakkan telinga, penampilannya benar-benar menarik perhatian. Itu adalah kura-kura besar sebesar pulau. Tidak hanya memiliki penampilan yang menakutkan, kekuatannya juga luar biasa peringkat 1 Martial King. Jadi, Chu Feng, dengan budidaya Martial Lord peringkat 6, bertarung melawan kura-kura super besar, dengan budidaya Martial King peringkat 1. Apakah Chu Feng sudah gila? Dia menantang kura-kura besar ini, itu tuan laut ini. Sebelumnya, ketika kita berkultivasi di tempat ini, kita selalu menghindarinya dan tidak pernah berani mendekatinya. Wajah Dong Sue sangat kaget ketika dia melihatnya. Siapa takut? Tidak masalah seberapa kuat kura-kura itu. Itu hanya akan memblokir serangan Chu Feng dengan kekuatannya karena pembatasan formasi. Itu tidak akan menyerang junior Chu Feng, Chun Wu menjelaskan, tetapi juga takut dengan tindakan Chu Feng. Ketakutan selalu diciptakan dalam hati orang-orang dari hal-hal yang kuat. Meskipun mereka tahu kura-kura besar itu dibatasi oleh formasi dan tidak akan menyerang mereka, mereka masih tinggal jauh. Bukan karena alasan lain tetapi karena terlalu kuat. Jika kehilangan kendali, maka mereka mati. Namun, Chu Feng melakukan hal yang sebenarnya tidak berani mereka lakukan. Haha, seperti yang diharapkan dari junior Chu Feng aku. Kekuatannya benar-benar terlalu kuat. Meskipun dia hanya Martial Lord peringkat 6 saat ini, kekuatan bertarungnya memungkinkannya untuk bertarung melawan Raja Martial. Ini benar-benar mengagumkan. Zhang Tianyi sangat senang. Dia merasa bangga memiliki saudara yang sangat kuat seperti Chu Feng. Tidak peduli apa kekuatannya, dia tidak akan bisa mengalahkan Raja Bela Diri. Dia hanya berani melakukan ini sekarang karena dia tahu kura-kura tidak akan menyerangnya. Jika bisa, dia sudah mati. Tidak peduli seberapa kuat Dewa Bela Diri, mereka masih hanya Dewa Bela Diri. Bagaimana mereka bisa melakukan perlawanan terhadap Martial Kings? Bahkan Martial Lords puncak tidak bisa, apalagi dia. Tapi pada saat itu, Dong Sue melengkungkan bibirnya, menyangkal perspektif Zhang Tianyi. Sejak keluar dari alam abadi menandai bela diri, dia dan Xia Yu telah mencoba untuk lebih dekat dengan Chu Feng berkali-kali, tapi itu semua tidak berguna. Jadi, setelah memastikan dia tidak akan repot dengan mereka lagi, mereka juga tidak mencari ketidakbahagiaan mereka sendiri. Namun, karena kepribadian mereka, tentu saja mereka akan membenci Chu Feng. Sebenarnya, mereka memilih untuk datang ke sini bukan untuk menemukan Chu Feng, tetapi sebaliknya, untuk memeriksa apakah dia sudah mati atau tidak. Orang harus tahu, di dalam hati mereka, mereka berharap Chu Feng mati. Namun, setelah melihat adegan itu, mereka tidak hanya kecewa, mereka juga terkejut. Chu Feng menjadi semakin kuat. Dia sudah meninggalkan mereka jauh di belakang, dan di mata mereka, itu bukan sesuatu yang baik. Kamu mengatakan Chu Feng lebih rendah dari puncak Martial Lord? Kata-kata Dong Sue secara alami membangkitkan ketidaksenangan dari kerumunan. Ziling memimpin jalan dan menanyai Dong Sue. Junior Chu Feng memang kuat, tetapi itu hanya karena dia mengandalkan teknik khusus. Tanpa Royal Armament, dan tanpa teknik khusus itu,
dapatkah dia mengalahkan mereka yang berkultivasi superior? Dong Sui mengerutkan bibirnya. Meskipun Ziling adalah tubuh ilahi, kultivasinya saat ini sangat lemah. Secara alami, dia tidak takut padanya. Diam. Tepat pada saat itu, Qiu Sui Fuyan tiba-tiba berteriak dengan marah. Meskipun kata-katanya diarahkan pada semua orang, tatapannya yang tidak ramah dilemparkan ke arah Dong Sui. Ketika dia melihat itu, hati Dong Sui bergetar. Wajah awalnya yang sombong memucat dari ketakutan. Dia menunduk, diam. Tiba-tiba, Chu Feng menghentikan serangannya yang gila. Dia berdiri di udara, dan menutup matanya. Pada saat yang sama, jalinan ruang di sekitar Chu Feng mulai bergetar sedikit. Kekuatan lemah di udara kemudian menjadi kuat, dan getaran ruang bergetar lebih intens. Bahkan retakan di ruang muncul, dan aura yang sangat kuat bahkan akan menghancurkan ruang itu. Dengan perubahan seperti itu, kekuatan marsial yang tak terbatas berkumpul menuju Chu Feng seperti badai. Saat mereka menghadapi kekuatan marsial yang sangat besar, bahkan mata Qiu Sui Fuyan berbinar. Dia, sebagai spiritualis dunia jubah emas dan raja bela diri, bisa merasakan bahwa kekuatan bela diri yang naik adalah dari tingkat raja. Untuk menciptakan keterampilan bela diri yang luar biasa seperti itu bahkan tidak bisa dilakukan oleh dirinya, seorang raja bela diri. Namun, sekarang, Chu Feng telah melakukannya. Pada saat itu, mata Qiu Sui Fuyan tidak bergeser. Dia erat menatap Chu Feng karena ada pertanyaan di hatinya. Pertanyaan itu adalah, Chu Feng tidak akan benar-benar mengembangkan keterampilan bela diri Erten Tabu ini kan? Ketika dia memikirkan pertanyaan itu, dia tidak berani untuk terus berpikir. Mengesampingkan kesulitan budidaya keterampilan bela diri Erten Tabu, waktu 2 bulan tidak memungkinkan untuk melakukan hal yang mustahil. Ledakan. Namun, tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba membuka matanya. Pada saat yang sama, aura ganas muncul dalam pandangannya, yang kemudian melesat ke arah kura-kura besar. Wow! Ketika melihat tatapan sengit Chu Feng, mata merah darah kura-kura besar itu berkilauan dan itu benar-benar mengeluarkan geraman rendah yang malu-malu. Pada saat yang sama, ia memancarkan aura tanpa batas dari tubuhnya saat ia dengan cepat mulai bergerak. Ketika ombak di sekitarnya melonjak, kura-kura itu berencana untuk melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Sebelum kura-kura besar itu bisa melarikan diri, masa gas berwarna merah darah melesat keluar dari tubuh Chu Feng. Itu adalah masa gas yang sangat aneh. Itu tampak seperti pisau yang tajam, namun menyerupai ular air. Tidak hanya mereka tak terhitung banyaknya, mereka bahkan membuat jeritan yang menusuk telinga. Itu bahkan menakutkan dengan cepat, dan hanya dengan sekejap, ia telah menyelimuti segalanya, menyegel kura-kura besar di dalamnya. Kemudian, pada saat itu, bibir Chu Feng bergerak sedikit ketika dia mengucapkan 4 kata yang hebat. EARTHEN, TABOO, FIRMAMEN, SLASH, ledakan. Setelah teriakan itu, mirip dengan perintah dari Tuan, masa gas yang aneh dan mengerikan berkumpul ke arah tatapan Chu Feng dengan kekuatan destruktifnya. Akhirnya, setelah ledakan besar, tebasan menyilaukan muncul di atas. Ketika tebasan itu muncul, aura destruktif meledak juga, dan dengan demikian, langsung menelan sebagian laut. Bab 879 belum selesai. Ketika tebasan destruktif meledak, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikan kehancurannya. Riak energi merah darah menyebar kemana-mana, seolah-olah itu adalah genangan darah yang besar, dan juga seolah-olah itu adalah mulut berdarah. Di tengah lolongan yang menusuk telinga, itu menelan segalanya. Wilayah laut itu telah menjadi neraka. Teguk. Tidak ada satu orang pun yang tidak terkejut melihat riak merah darah yang aneh dan mengerikan. Xia Yu, Dong Sui, dan yang lainnya bahkan memucat karena ketakutan, dan tidak bisa menahan diri. Mereka belum pernah melihat keterampilan bela diri yang mengerikan. Tidak peduli atmosfer yang dipancarkannya, atau kekuatannya, kedua aspek itu mengerikan. Jika mereka tidak melihatnya secara pribadi, mereka pasti tidak akan percaya tebasan seperti itu dilakukan oleh Chu Feng, seorang dewa bela diri. Pada kenyataannya, tidak hanya mereka, bahkan Qiu Sui Fuyan, yang cukup berpengalaman, tidak bisa membantu terengah-engah. Dia berkata dengan nada yang sangat heran, dia benar-benar berhasil. Dalam 2 bulan singkat, ia mengembangkan keterampilan bela diri Erten Tabu yang legendaris. Senior Qiu Sui, kamu mengatakan Chu Feng menggunakan keterampilan bela diri Erten Tabu sekarang? Xia Yu dan Dong Sui keduanya melebarkan mulut mereka karena terkejut. Sebenarnya ada keterampilan bela diri mortal tabu yang bebas untuk dipupuk di Misty Peak, tetapi karena itu terlalu sulit, bahkan mereka tidak berhasil dalam upaya mereka.
Adapun keterampilan bela diri Erten Tabu, itu adalah keterampilan bela diri dari legenda. Dikatakan kesulitan pembudidayaannya adalah belasan kali keterampilan bela diri Mortal Tabu. Mereka bahkan tidak bisa mengendalikan keterampilan bela diri Mortal Tabu, namun Chu Feng memahami keterampilan bela diri Erten Tabu. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Apakah kamu berdua melihat keterampilan bela diri dengan kekuatan seperti itu? Qi Usui Fuyan tidak memberi mereka jawaban langsung. Tetapi pertanyaannya secara tidak langsung memberitahu mereka jawabannya. Apakah kalian berdua tuli? Tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan junior Chu Feng aku tadi? Sebelum menggunakan tebasan itu, ia dengan jelas meneriakkan firman selas. Apakah ada ruang untuk keraguan? Zhang Tianyi dengan dingin mengejek. Dia sudah cukup tidak senang dengan Xia Yu dan Dong Sui. Pada saat itu, mereka berdua terdiam. Dengan semua yang telah terjadi, mereka tidak punya pilihan selain mengakui Chu Feng telah memahami keterampilan bela diri Erten Tabu dalam waktu 2 bulan. Namun, fakta itu terlalu mengejutkan. Jika diketahui, itu pasti akan membuat keributan di antara penduduk sekali lagi. Au. Tepat pada saat itu, di dalam riak darah merah mengamuk, raungan marah lain terdengar. Meskipun suara itu sedikit lebih lemah, tidak diragukan lagi dari kura-kura besar itu, ia belum mati. Memang, ketika riak darah merah berangsur-angsur menghilang, mereka bisa melihat kura-kura besar perlahan-lahan muncul dalam pandangan mereka. Monster raksasa itu benar-benar belum mati. Meskipun belum mati, pada cangkangnya yang tidak bisa dihancurkan, ada beberapa retakan yang muncul. Dari retakan itu, sejumlah besar darah terus mengalir keluar, membuat air laut menjadi merah. Meskipun kura-kura besar itu belum mati, ia masih sangat terluka. Tiba-tiba, Chu Feng, di langit, batuk seteguk darah. Kemudian, tubuhnya mulai bergoyang dan dia hampir jatuh dari langit. Chu Feng, Qi Usui Fuyan adalah yang pertama bereaksi. Dia melompat dan datang ke Chu Feng, mendukungnya. Setelah itu, armor petir di tubuh Chu Feng serta sayap yang dibuat oleh api hitam mulai menghilang. Saat perubahan seperti itu terjadi padanya, aura Chu Feng tidak hanya kembali ke peringkat 5 Martial Lord, itu beberapa kali lebih lemah dari sebelumnya. Bahkan, pada saat itu, Qi Usui Fuyan bisa merasakan semua tulang di tubuh Chu Feng hancur, dan kulitnya semua pecah. Hampir setengah dari tubuh fisiknya rusak. Dari itu, meskipun bisa dilihat bahwa Chu Feng telah berhasil melemparkan keterampilan bela diri Erten Tabu, dia memang membayar harga yang sangat besar. Senior Qi Usui, ini keterampilan bela diri Erten Tabu benar-benar sulit. Setelah Chu Feng melihat Qi Usui Fuyan, dia pertama-tama tersenyum pahit. Lalu kepalanya lemas dan dia kehilangan kesadaran. Keterampilan bela diri Erten Tabu, sesuatu yang bahkan Martial King tidak berani sentuh, berhasil dikembangkan dalam waktu 2 bulan. Namun kamu masih mengatakan itu sulit? Bagaimana dengan kita? Qi Usui Fuyan merasa tidak berdaya mendengar kata-kata Chu Feng sebelum dia kehilangan kesadaran. Senior Qi Usui, apakah Chu Feng baik-baik saja? Pada saat yang sama, Ziling dan yang lainnya naik. Ketika mereka melihat Chu Feng pucat dan tidak sadar, mereka merasa sangat khawatir. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Untuk menggunakan keterampilan bela diri Erten Tabu dengan budidaya saat ini, serangan balik seperti ini sudah sangat ringan. Kamu tidak perlu khawatir. Dia akan kembali normal setelah beberapa hari istirahat. Qi Usui Fuyan tersenyum, lalu membawa Chu Feng keluar dari Tower of Martial Skill Cultivation. Chu Feng pingsan selama beberapa hari. Ketika dia bangun, masih ada sedikit rasa sakit di tubuhnya, tapi itu tidak seburuk itu. Jenius yang agung, akhirnya kamu terbangun. Tepat saat Chu Feng terbangun dan sebelum dia bahkan meraih bantalannya, sebuah suara lembut memasuki telinganya. Memalingkan kepalanya ke samping, dia melihat Qi Usui Fuyan berjalan ke arahnya. Namun, pada saat itu, dia tidak menggunakan kerudungnya untuk menutupi penampilannya. Kulitnya yang indah terungkap di hadapannya. Meskipun Qi Usui Fuyan sudah memasuki usia pertengahan, dia masih terlihat seperti wanita berusia pertengahan 20-an. Selain itu, aura yang berpengalaman dan matang di sekelilingnya membuatnya semakin menawan. Mantan kecantikan nomor 1 wilayah Laut Timur itu memang sesuai dengan namanya. Senior, jangan bercanda denganku. Chu Feng tersenyum saat dia menggaruk kepalanya. Lelucon apa maksudmu? Dalam 2 bulan, kamu mengembangkan keterampilan bela diri Erten Tabu yang legendaris. Judul Jenius Agung benar-benar layak. Sejujurnya, bahkan Huang Fu Haoye kembali pada hari itu jauh lebih rendah daripada kamu, kata Qi Usui Fuyan dengan pujian. Dibudidayakan? Bagaimana aku bisa mengolahnya? Aku baru saja mulai. Namun, Chu Feng menggelengkan kepalanya pada pujian Qi Usui Fuyan.
Baru saja dimulai. Kamu belum sepenuhnya memahami keterampilan bela diri Erten Tabu? Qi Usui Fuyan merasa sedikit terkejut dengan kata-kata itu. Tentu saja tidak. Selas cakrawala ini benar-benar terlalu sulit. Ada total 9 garis miring, dan setiap garis miring memiliki 2 kali lipat kekuatan yang sebelumnya. Namun, tekanan yang diberikannya pada tubuh juga berlipat ganda. Karena tubuh fisikku saat ini, aku hanya bisa menggunakan tebasan pertama. Jika aku bisa menggunakan tebasan ke-9 yang lengkap, bagaimana kura-kura besar itu akan terluka? Itu sudah menjadi debu, kata Chu Feng. Dari apa yang kamu katakan, kekuatan dalam keterampilan bela diri Erten Tabu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keterampilan bela diri Mortal Tabu. Ini benar-benar menakutkan. Qi Usui Fuyan terkejut setelah mendengar kata-kata Chu Feng. Ya, namun sayangnya, aku, saat ini, masih belum dapat memahami sepenuhnya. Apalagi saat menggunakannya, waktu persiapannya terlalu lama. Sangat sulit untuk menggunakannya dalam pertempuran, kata Chu Feng. Jangan khawatir. Sepenuhnya memahami keterampilan bela diri Erten Tabu ini hanya masalah waktu dengan bakat yang kamu miliki. Kamu tidak perlu terburu-buru, Qi Usui Fuyan menghibur sambil tersenyum ketika dia melihat Chu Feng agak sedih. Senior Qi Usui, apakah kamu dapat menemukan senior Huang Fu? Tanya Chu Feng. Qi Usui Fuyan menggelengkan kepalanya, tetapi kemudian dengan sangat cepat berkata, meskipun aku belum menemukan keberadaan Huang Fu Haoye, aku telah menemukan satu hal dalam perjalanan aku. Aku yakin kamu benar-benar ingin mengetahui hal ini juga. Bab 880 Skema Kepulauan Eksekusi Abadi. Senior Qi Usui, ada apa? Tanya Chu Feng. Ini terkait dengan Crippling Night Demon Sect. Aku tidak berencana untuk memberitahu kamu karena tidak ada hal baik yang muncul dari ini. Aku khawatir kamu akan gegabah. Namun, kamu masih menjadi anggota Sekte Crippling Night Demon. Setelah beberapa perenungan, aku memutuskan lebih baik untuk memberitahu kamu, kata Qi Usui Fuyan. Senior Qi Usui, apa yang terjadi? Chu Feng merasa agak gelisah, dan tanpa sadar tahu bahwa mereka berada dalam sedikit masalah. Pertempuran antara Kepulauan Eksekusi Immortal dan Crippling Night Demon Sekte telah sepenuhnya menyebar jauh dan luas. Kedua belah pihak bertarung maju mundur, dan kedua belah pihak terluka. Namun, karena Crippling Night Demon Sect selalu tersembunyi, yang menderita selalu Kepulauan Eksekusi Abadi. Ketika aku sedang mencari Huang Fu Haoye, aku secara tidak sengaja menemukan sebuah pertemuan antara Kepulauan Eksekusi Abadi dan klan burung-burung Inferno. Kedua belah pihak biasanya tidak melakukan transaksi satu sama lain. Namun, Kepulauan Eksekusi Immortal telah mengirim undangan aliansi ketiga klan mengerikan besar, mengundang mereka untuk berurusan dengan Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan bersama. The Inferno Divine Bird Clan adalah salah satu dari 3 klan mengerikan besar. Ketika aku melihat mereka bersama, pikiran pertamaku adalah kemungkinan mereka telah bersekutu bersama. Dua kekuatan besar ini akan bertarung melawan Sekte Iblis Crippling Night bersama-sama. Jadi, aku diam-diam menyelinap masuk dan menguping pembicaraan mereka. Rencana mereka sesuai dengan harapan aku. Mereka benar-benar bersekutu, dan mereka merencanakan serangan balik ke Sekte Crippling Night Demon, kata Qi Usui Fuyan. Apa yang mereka rencanakan? Chu Feng tiba-tiba berdiri. Dia tidak bisa terus hanya duduk di sana, karena terlepas dari apa yang orang lain katakan, dia masih anggota Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan. Dia tidak bisa melakukan apa-apa karena Crippling Night Demon Sect berada dalam bahaya. Ada sejumlah ahli di Nusantara Eksekusi Immortal. Saat ini, pertempuran sering meletus sehingga semua raja bela diri dari Kepulauan Eksekusi Abadi mengawasi satu wilayah tanah, menjaga wilayah-wilayah penting. Sekte Crippling Night Iblis tahu itu dengan baik, jadi mereka tidak menyerang wilayah yang dijaga oleh Raja Bela Diri. Mereka mengirim para ahli untuk menyerang tempat-tempat tanpa Raja Bela Diri. Meskipun agak tercela, itu telah membuat Kepulauan Eksekusi Immortal sangat menderita. Saat ini, Nusantara Eksekusi Immortal berencana untuk menggunakan taktik itu untuk melakukan serangan balik. Mereka sengaja mengeluarkan berita bahwa Murong Sun dan beberapa ahli meninggalkan Kepulauan Eksekusi Immortal, sehingga menarik serangan dari Crippling Night Demon Sect. Sekte ini selalu mengawasi Martial Kings Kepulauan Eksekusi Immortal. Setelah mengkonfirmasi tidak ada yang dikirim, mereka pasti akan menyergap Murong Sun. Namun, mereka tidak akan tahu ada 2 raja bela diri dari klan burung Inferno Divine yang tersembunyi di dalam kelompok yang dipimpin oleh Murong Sun. Kedua Martial King Monstrous Beast benar-benar tidak sederhana sama sekali. Mereka adalah 2 pelindung klan burung-burung Inferno. Meskipun mereka hanya peringkat 1 Martial Kings, mereka memiliki kekuatan garis keturunan yang hanya dimiliki Monstrous Beast. Mereka juga memiliki teknik kombinasi yang sangat kuat,
dan Martial King yang khas tidak dapat bertahan melawan hal itu. Jika Crippling Night Demon Sect kamu benar-benar akan mengirim para ahli, maka akan lebih baik jika mereka mengirim 2 Raja Bela Diri. Namun, jika mereka hanya mengirim 1, itu akan bunuh diri. Dan, jika Crippling Night Demon Sect-mu belum menemukan ini akan menjadi jebakan, mereka pasti hanya akan mengirim 1. Jadi, yang terbaik adalah kamu memberitahu mereka dan memberitahu mereka agar tidak jatuh ke dalam perangkap, kata Qiu Sui Fuyan. Sial, Chu Feng langsung mengerutkan alisnya dengan erat, lalu berkata, mereka dapat menghubungi aku, tetapi aku tidak dapat menghubungi mereka, aku juga tidak tahu di mana mereka berada. Aku tidak bisa menghubungi mereka. Jika itu benar, maka ini sedikit lebih meresahkan. Qiu Sui Fuyan menggelengkan kepalanya. Senior Qiu Sui, apakah kamu tahu di mana Murong Sun dan yang lainnya sedang bersiap untuk pergi? Dan di mana di jalan mereka adalah tempat yang paling cocok untuk penyergapan? Tanya Chu Feng. Alasan aku ragu-ragu memberitahumu adalah karena aku takut kamu akan gegabah. Ini jebakan. Apakah kamu akan melompat ke perangkap itu untuk menyelamatkan mereka? Kamu tahu bahwa kamu adalah orang yang paling ingin dibunuh oleh Kepulauan Eksekusi Abadi? Qiu Sui Fuyan langsung tahu rencananya ketika dia mendengar pertanyaan Chu Feng. Tapi Senior Qiu Sui, sebagai seorang pria, aku harus meletakkan kata kesetiaan di garis depan pikiranku. Jika aku tidak pernah mengetahui hal ini, maka tidak ada yang bisa aku lakukan. Namun, karena aku telah mempelajari hal ini, aku tidak dapat mengabaikannya. Aku yakin jika sekte melumpuhkan malam tahu aku dalam bahaya, mereka pasti akan datang dan menyelamatkan aku. Saat ini, aku sudah memiliki sejumlah kekuatan untuk melindungi diriku. Bahkan Martial Kings mungkin tidak bisa berbuat banyak padaku. Setidaknya, mereka seharusnya tidak berpikir untuk membunuhku. Selain itu, aku tidak akan membuat diriku terperangkap. Aku hanya ingin menghentikan sekte Crippling Night yang melumpuhkan sebelum mereka bergerak, Chu Feng menjelaskan. Chu Feng, jangan terlalu keras kepala. Pertama-tama kamu bahkan tidak sedekat itu dengan orang-orang dari Crippling Night Demon Sect. Tidak layak mempertaruhkan hidup kamu untuk mereka. Selain itu, bahkan jika kamu tidak berpikir untuk dirimu sendiri, kamu setidaknya harus berpikir untuk Ziling, Surou, dan Sumei, kan? Apakah kamu tahu betapa khawatirnya mereka setiap kali kamu keluar? Tentu saja, semuanya akan baik-baik saja jika kamu kembali dengan damai. Namun, jika sesuatu benar-benar terjadi pada kamu, apakah kamu pikir mereka akan terus hidup? Qiu Sui Fuyan berkata dengan tegas. Pada saat itu, wajah Chu Feng mengungkapkan keadaan pikirannya yang saling bertentangan. Tentu saja, itu bukan karena dia tidak tahu logika seperti itu, tetapi dia masih berkata, Senior Qiu Sui, aku tahu kamu berpikir untuk kepentingan aku. Namun, kamu juga tidak ingin aku menjadi orang yang tidak loyal dan tidak benar, bukan? Aku yakin bahkan jika Ziling, Surou, dan Sumei tahu tentang ini, mereka pasti akan mendukung aku. Ah, terserah. Aku tidak bisa lebih keras kepala daripada kamu. Tapi perjalanan ini sangat berbahaya. Untuk menjamin tidak ada kecelakaan, aku hanya akan ikut dengan kamu, kata Qiu Sui Fuyan, pada akhirnya, dengan sedikit ketidakberdayaan. Chu Feng sangat gembira ketika dia mendengar dia akan pergi bersamanya. Dia dengan cepat berkata, terima kasih, Senior Qiu Sui Fuyan. Kamu benar-benar memperlakukan aku dengan sangat baik. Qiu Sui Fuyan adalah Raja Bela Diri, dan Putri Suci Gereja Surgawi yang terbakar. Meskipun dia hanya Martial King peringkat 1, kekuatannya jelas tidak lemah. Dengan dia, kepercayaan diri Chu Feng meningkat pesat. Setelah memutuskan, Chu Feng dan Qiu Sui Fuyan tidak banyak menghabiskan waktu. Setelah mengucapkan selamat tinggal dengan Ziling dan yang lainnya, mereka segera pergi. Bagaimanapun, itu adalah masalah besar menyelamatkan nyawa. Selama perjalanan dengan Qiu Sui Fuyan, Chu Feng mendengar bahwa Murong Sun dan yang lainnya meninggalkan markas Archipelago Eksekusi Immortal untuk menuju ke daerah lain untuk mengambil sesuatu yang penting. Itu adalah besi yang disebut adamantium kuno. Itu dikabarkan sebagai jenis besi yang berasal dari era kuno. Meskipun itu bukan sumber daya budidaya, itu sangat berharga. Itu adalah komponen utama dalam menciptakan persenjataan kerajaan. Meskipun tidak ada spiritis dunia jubah kerajaan di wilayah Laut Timur, sehingga tidak ada yang bisa membuat persenjataan kerajaan, mereka masih dapat membuat imitasi persenjataan kerajaan. Persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Ada banyak ingot adamantium kuno, dan jika mereka dibuat menjadi persenjataan kerajaan yang tidak lengkap dalam skala besar, itu akan sangat meningkatkan kekuatan total Kepulauan Eksekusi Immortal. Selain itu, ia belajar dari Qiu Sui Fuyan bahwa rumor yang disebarkan oleh Kepulauan Eksekusi Immortal masih benar, meskipun ada jebakan.
Kepulauan Eksekusi Immortal memang telah menggali dalam jumlah besar biji adamantium kuno. Dan Murong Sun memang menuju untuk menjemput mereka kembali ke markas Archipelago Eksekusi Immortal untuk menciptakan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Namun, mereka juga mengambil kesempatan ini untuk merilis rumor. Mereka ingin memasang perangkap untuk Crippling Night Demon Sect. Dengan demikian, tidak peduli apa yang harus dia lakukan, Chu Feng memutuskan dia tidak akan membiarkan skema Nusantara Eksekusi Immortal berhasil.